tinggal di Cibinong dan aku kegiatan sehari-hari aku kadang suka ngeband bareng temen-temen aku. Aku biasa main drum sama main gitar. Dan aku kadang juga suka ngisi-ngisi iklan, sinetron, dan juga aku kadang suka ngedubbing Kalista. Annyeonghaseyo, balik lagi di podcast with Kalista. Hari ini Kalista lagi ada di Mall Basura. Dan hari ini tema kita bakal ngebahas kepercayaan diri. Kebetulan di samping Kalista udah ada bintang tamunya nih. Yuk kita langsung tanyain. Halo Gilba. Halo Kalista. Jadi Kalista mau tanya-tanya Gilba nih. Boleh. Tapi kita mulai dari awal dulu ya. Boleh. Sekarang tuh Gilba usianya berapa sih? Aku sekarang 15 tahun Kalista. 15 tahun. Dan sekarang Gilba tuh tinggalnya di mana dan kegiatannya apa aja? Oh, aku tinggal di Cibinong dan aku kegiatan sehari-hari aku kadang suka ngeband bareng temen-temen aku. Aku biasa main drum sama main gitar. Dan aku kadang juga suka ngisi-ngisi iklan, sinetron, dan juga aku kadang suka ngedubbing Kalista. Wih, keren banget. Jadi Gilba nih multi talenta banget ya. Iya. Bisa main gitar, drum, pokoknya bisa alat musik ya. Terus bisa acting juga. Terus kemarin aku dengar Gilba menang silat ya? Iya, alhamdulillah. Wih, keren banget. Nah, Iya. sekarang kita masuk ke temanya ya. Oke. Temanya tadi apa Gilba? Kepercayaan diri, ya kan? Nah, betul banget. Iya. Aku mau nanya nih, Hmm? kan Gilba tadi katanya hampir setiap hari ketemu orang banyak, Iya. syuting, dubbing, itu pasti ketemu orang kan, terus Iya. ngeband juga punya teman-teman banyak. Itu gimana sih? Itu pasti butuh kepercayaan diri kan Gilba? Iya, betul banget. Nah, aku mau minta tipsnya nih, gimana caranya biar kita tuh pede sama diri kita sendiri gitu. Mungkin banyak-banyak latihan buat ngomong di depan umum, atau mungkin bisa ikut kelas-kelas public speaking di mana-mana gitu. Ikut seminar, denger-denger gimana sih tips-tips dari orang lain juga gitu. Oh, begitu. Jadi terbiasa ngomong di depan umum aja. Jadi nanti lama-kelamaan jadi pede juga kok. Ah, oke. Terus nih Gilba, aku mau nanya, kamu pernah nggak sih bikin salah gitu pas lagi syuting? Pernah, bahkan kadang sering sih. Tapi pertanyaannya bukan itu. Oh, Pertanyaannya, kan kalau kita bikin salah, pasti kita malu kan? Iya sih. Dan kita tuh bakal ketemu lagi sama kliennya ini, orangnya ini gitu. Itu gimana sih cara ngilangin malunya? Pertama aku pasti minta maaf dulu dong ke orangnya, karena kita kan udah buat salah gitu kan. Benar. Nah, terus pada saat aku di rumah, aku inget-inget lagi nih, apa sih tadi aku salahnya gitu. Aku ingetin, evaluasi, jadi bahan evaluasi tadi salah kita itu apa. Jadi pas pada saat kita ketemu sama orang itu lagi, kita nggak ngelakuin hal yang tadi kita salah itu. Jadi orang itu mungkin jadi nggak marah lagi sama kita gitu. Jadi orangnya bisa percaya lagi sama kita gitu. Oke, benar. Lagian kita kan manusia ya, kadang ada salah, kadang ada bener. Benar juga. Jadi manusia tuh wajar kalau salah ya. Iya. Iya, karena manusia tuh nggak ada yang sempurna. Iya, betul banget. Terus nih ya Gilba, aku mau minta sarannya nih buat teman-teman yang di rumah, mungkin ada yang punya bakat nih, tapi bakatnya tuh terpendam gara-gara dia malu gitu. Oke. Gimana sih biar dia malunya tuh hilang gitu, biar lebih pede aja gitu. Oke, ini buat kita sama-sama belajar aja ya Kalista. Jadi buat temen-temen di rumah yang kalau misalnya merasa punya bakat nih, kayak misalnya kayaknya aku bisa nih nyanyi gitu, kalian coba dulu aja ikut-ikut kayak lomba-lomba nyanyi, karena mungkin kita nggak tahu ternyata kita ada kurangnya apa, kita mungkin ada lebihnya apa, karena kan kayak Kalista tadi bilang, kita nggak akan tahu apa kelebihan kita, apa kekurangan kita tanpa orang lain mengomentari kita gitu. Iya. Kalista. Jadi kita kalau misalnya kita merasa punya bakat, kita coba dulu aja ikut kompetisi biar kita tahu apa kurang kita, apa kelebihan kita gitu Kalista. Benar-benar. Ya. Oh ya, dan juga kalau misalnya kita punya kepercayaan dirian yang lebih, kita juga harus disertai dengan kemampuan Kalista. Jadi walaupun kita punya percaya diri yang lebih, misalnya kita nggak punya kemampuan, jadinya apa yang mau ditunjukin ke orang lain? Iya. Jadi kayak misalnya aku punya percayaan diri yang lebih, tapi aku aku percaya nih, aku bisa nyanyi, aku pede nyanyi, tapi ternyata aku sendiri nggak bisa nyanyi gitu. Jadi kan kurang mendukung ya. Jadi kalau kita percaya diri, kalau kita bisa nyanyi, kita ikutin.
pelatihan-pelatihan nyanyi atau masuk sanggar gitu sih Kalista. Oke, gitu ya. Jadi Iya. kita tuh harus berani melangkah, jangan takut gagal, harus berani mencoba ya. Iya. Terus juga kita harus terus berlatih, jangan puas sama hasil kita sendiri ya. Mungkin bangga boleh, tapi kita juga harus berlatih terus. Iya, harus dicari lagi apa yang bisa kita pelajari gitu. Betul. Jadi harus terima kritikan juga ya. Iya, teman-teman betul ya. banget. Lanjut nih, aku mau nanya lagi. Boleh. Nanya-nanya mulu nggak apa-apa kan? Gak apa-apa dong. Aku mau nanya nih, mungkin ada teman-teman yang di rumah tuh dulu punya kepercayaan diri yang kayak luar biasa gitu, terus setelah dikritik sama orang kayak kamu tuh nggak bakal bisa, kamu dibilang kayak kamu nggak sanggup kayak gini, bla 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 bla, pokoknya yang negatif lah. Iya. Terus tiba-tiba kepercayaan dia tuh hilang pas mau naik ke atas panggung. Itu gimana sih cara balikin kepercayaan lagi? Selama aku di dunia entertain sih alhamdulillah aku belum pernah kayak gitu ya, karena aku pernah dengar cerita kayak gini nih Kalista. Jadi ada suami istri, mereka jalan nih bareng kuda mereka, tapi kudanya ini bukan yang gede gitu loh, masih kayak yang kecil doang gitu. Iya. Nah di tengah jalan mereka ketemu nih sama satu petani. Petani itu bilang, kok aneh banget sih mereka jalan bareng kuda tapi kudanya nggak dinaikin. Nah terus suaminya dengar, yaudah deh, istrinya disuruh naik ke kudanya. Nah abis itu mereka lanjut jalan lagi nih. Nah selanjutnya mereka ketemu sama petani kedua. Petani kedua bilang, kok yang naik istrinya doang? Kalau enggak kok kenapa istrinya yang naik ya? Kenapa nggak suaminya gitu kan? Suaminya kasihan jalan gitu. Akhirnya istrinya yang denger nih. Akhirnya istrinya bilang, yaudah deh kita gantian yuk, biar suaminya yang naik, istrinya yang lanjut jalan. Nah terus mereka lanjut lagi nih jalan sampai mereka ketemu lagi Kalista sama petani yang ketiga. Terus Nah. nanya apa? Nah petani yang ketiga ini bilangnya gini, kok yang satu naik, yang satu jalan kaki, istrinya lagi yang suruh jalan kaki, suaminya naik kudanya. Iya. Akhirnya mereka berdua denger nih, yaudah deh akhirnya kita berdua naik aja di atas kudanya. Jadi mereka berdua tuh naik kudanya itu. Oke. Jadi biar menurut mereka supaya nggak ada yang komentarin lagi, nggak ada yang bilang, kok yang ini yang naik, yang ini enggak, yang ini naik, yang ini enggak gitu lagi, ya kan? Iya, oke, benar. Akhirnya mereka jalan lagi, terus ketemu lagi nih sama petani selanjutnya. Dan komentarnya mirip-mirip, tapi agak beda yang ini. Apa tuh? Mereka bilang, itu dua orang ini aneh banget sih. Satu kuda kecil dinaikin sama dua orang dewasa, nggak kasihan sama kudanya. Akhirnya dua orang itu lanjut jalan dengan naik kudanya berdua. Nah, jadi kesimpulan dari cerita itu Kalista, setiap kita melakukan sesuatu itu pasti ada yang namanya komentar dari seseorang. Jadi tergantung kita menyikapi komentar tersebut aja. Nah, jadi dan juga kalau kita dengar kata orang, menurut kita pendapat orang itu bagus, mungkin kita bisa lakukan. Tapi kalau menurut kita sendiri itu kurang bagus buat kita sendiri, lebih baik kita harus saring-saring juga deh komentar dari orang lain. Kayak misalnya orang lain bilang, kamu tuh nggak bakal bisa gini, nggak usah gitu. Kita nggak usah dengerin yang kayak gitu-gitu. Tapi kalau misalnya komentarnya baik, kayak misalnya Kalista, kamu kurang ininya nih, mungkin bisa dilebihin ininya gini-gini. Nah baru tuh kita ambil komentar-komentar yang begitu biar bisa jadi bahan evaluasi kita. Gitu sih Kalista. Oke Gilbert, terima kasih udah mau ngobrol-ngobrol banyak sama Kalista dan udah Iya. datang ke podcast with Kalista. Semoga pembahasan kita nih bermanfaat untuk Iya, saya betul dan banget. teman-teman yang ada di rumah ya. Makasih banyak Gilbert. Iya. Oke teman-teman, jangan lupa nonton video Kalista yang lainnya. Jangan lupa juga like, comment, share, and subscribe. Subscribe. Bye-bye. Dadah.